Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di Desa Tuanggeo dan Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya puluhan hektar tanaman pertanian dan lumbung berisi bahan makanan ludes terbakar. Puluhan hektar lahan dan kebun warga Desa Tuanggeo dan Desa Rokirole, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terbakar. Api dengan cepat menyebar karena lahan warga dipenuhi semak dan dedaunan kering. Diduga api berasal dari daerah pesisir pantai. Api kemudian menyebar hingga ke Desa Rokirole. Api kemudian menghanguskan sejumlah tanaman pertanian warga seperti kelapa, pisang, jagung, dan umbi-umbian yang siap panen. Selain itu, api juga menghanguskan 45 lumbung pangan warga yang sudah terisi persediaan bahan makanan. Hari Jumat, Sabtu Minggu dia merambat ke Desa Rokirole 2 hari. Sampai kerugian lebih banyak itu di Dusun Cawalotudu, dari lokasi pantai sampai pertengahan. Hampir mau masuk kampung. Hingga saat ini kebakaran masih melanda 2 desa tersebut. Upaya pemadaman terkendala karena lokasi yang sulit disertai angin kencang. Bahkan bantuan sulit dilakukan karena wilayah ini termasuk wilayah kepulauan yang jauh dari pusat Kabupaten Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sejumlah bangunan yang berada di Gang Swadaya, Jalan Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa pagi. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari sebuah kontrakan yang merambat ke rumah makan. Kobaran api melahap 8 bangunan rumah makan di Gang Swadaya, Jalan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Embusan angin kencang serta banyaknya material kayu membuat kobaran api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Petugas mengerahkan 11 mobil pemadam kebakaran dan 50 personel untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik sebuah rumah kontrakan yang terletak di samping rumah makan. Setahu saya sih dari kayak kontrakan, itu udah mulai asap keluar banyak. Terus mulai panik merambat ke tempat usaha kayak Padang, warteg, ke depan ke ayam bakar. Tapi tetap asal muasalnya dari lorong kontrakan belakang, Mbak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana melarang platform TikTok menjalankan e-commerce bersamaan dengan media sosial. Larangan ini untuk mencegah monopoli perdagangan dan melindungi pedagang kecil. Yang kalian suka ya langsung aja. Kemajuan teknologi memudahkan penggunanya. Dunia pun serasa dalam genggaman. Perlahan platform media sosial melebarkan sayapnya dan memfasilitasi transaksi jual beli dalam satu aplikasi. Salah satunya TikTok. Sebagai salah satu media sosial, TikTok merambah dunia e-commerce. Pedagang pun dibuat kewalahan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melarang TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial bersamaan dengan e-commerce. Seperti itu Kakak Kapsa, mangga sayang. Pasalnya, praktik penggabungan bisnis ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM pun akan semakin kesulitan untuk bersaing, lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce jauh di bawah harga pasar. Inilah, India pun berani menolak TikTok misalnya, kenapa kita enggak? Gitu, Amerika juga melarang TikTok misalnya untuk enggak, jualannya boleh, tapi nggak boleh disatukan dengan media sosial. Nah di kita media sosial dia juga jualan. Padahal kita tahu dari survei, dari riset,
orang belanja di online itu dinavigasi, dipengaruhi oleh perbincangan di media sosial. Nah ini satu. Nah apalagi nanti payment systemnya sama sekarang sedang diusulkan, pembiayaan semua, logistiknya mereka semua, ini namanya monopoli. Nantinya pemerintah juga akan mengatur cross-border e-commerce di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus melewati mekanisme impor biasa sebelum menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kini selalu sepi karena banyak konsumen yang memilih belanja secara online. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar se-Asia Tenggara tersebut pun menurun drastis hingga 50%. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki mengecek langsung Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pasar terbesar di Asia Tenggara ini kini sepi pengunjung. Teten juga berdiskusi bersama sejumlah pedagang. Menurut pedagang, kondisi yang sama juga terjadi saat akhir pekan. Bahkan omset mereka turun hingga 50%. Hal ini karena banyaknya konsumen yang memilih belanja secara online ketimbang datang langsung ke pusat perbelanjaan. Teten pun berjanji akan mengatur arus barang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online, karena mereka juga sudah mencoba menjual di online. Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Ya. Nah, karena itu saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Ya, apakah produk-produk yang barang-barang consumer good yang masuk ke Indonesia ini ilegal, ya, atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif bea masuk. Kita terlalu longgar, terlalu mudah untuk misalnya ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk dan tidak masuk. Para pedagang Tanah Abang juga sudah bertransformasi dengan berjualan secara online. Namun mereka hanya mendapat untung besar di hari-hari tertentu seperti Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menemui warga Pulau Rempang terkait polemik pengembangan kawasan Rempang Eco City. Sementara itu Panglima TNI meminta maaf soal pernyataannya terkait piting warga di Rempang hingga membuat warga tersinggung. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengunjungi rumah tokoh masyarakat Rempang Gerisman Ahmad di Pantai Melayu, Pulau Rempang, Batam. Kedatangan Bahlil guna membahas terkait polemik rencana investasi yang mendapat penolakan keras dari warga Pulau Rempang. Kepada warga, Bahlil menyebut jika kedatangannya atas niat baik pemerintah menyelesaikan persoalan investasi yang berujung relokasi pada warga Pulau Rempang sekaligus mencari solusi hingga memastikan investasi di kawasan Rempang tetap berjalan tanpa mengenyampingkan hak-hak warga. Pemerintah dalam hal ini BP Batam akan segera merealisasikan rumah yang nantinya akan menjadi hak milik warga yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan warga yang sudah ratusan tahun menghuni Pulau Rempang atau yang berada di 16 titik kampung tua. Dengan tokoh-tokoh Pak Gerisman tentang relokasi dan insya Allah semuanya ada jalan yang baik, yang penting dikomunikasikan baik-baik, hak-hak keseluruhan rakyat kita harus jaga, jangan kita zalimi mereka, tapi juga harus kita lihat perkembangan terhadap investasi. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta maaf terkait pernyataannya agar prajurit piting warga di Rempang beberapa waktu lalu.
Panglima meminta maaf apabila ucapan itu membuat warga Rempang salah paham. Saya mohon maaf, mungkin ada pernyataan kemarin yang dinilai mungkin sebagian banyak masyarakat yang menganggap kata-kata saya yang tidak etis dan sebagainya, saya mohon maaf. Kericuan yang terjadi antara warga Rempang dengan aparat beberapa waktu lalu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menanggapi penyebab kekisruhan tersebut terjadi akibat adanya komunikasi yang tidak tuntas antara pemerintah dengan warga Rempang. Jadi tenggat waktu 28 September menurut saya ojo ke susu ya Pak Jokowi, Pak Menteri Bahlil, Pemda di Batam lakukan dialog yang sedalam-dalamnya, pendekatan dari hati ke hati. Pemerintah dan investor harus tahu bahwa masyarakat kampung Melayu tua itu adalah pemilik tanahnya. Jadi kalau datang dengan orang sebagai pemiliknya, maka datanglah dengan sopan. Kalau ingin sesuatu pada properti mereka, maka lakukan itu dengan tawaran yang menguntungkan. Sebelumnya kondisi Batam sempat memanas pasca penolakan warga Rempang terkait rencana investasi yang menggandeng perusahaan raksasa asal Cina. Dalam site plan ada 16 titik kampung tua yang akan terkena imbas dari pembangunan tersebut. Pemirsa, pertemuan antara Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke tokoh Melayu Pulau Rempang diharapkan dapat menghasilkan titik temu terkait polemik relokasi Pulau Rempang. Hal ini disampaikan oleh juru bicara kekerabatan masyarakat adat tempatan berikut ini. Kuatkan dan niat kita bersama sehingga besok ada kepastian yang pasti dan mudah-mudahan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia. Tentunya di sini saya sampaikan bahwa hasil pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang kita berharap. Pemirsa, KPK resmi mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Karen langsung ditahan selama 20 hari dan berikut pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Kami ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa KPK telah melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Pemirsa, isu Menteri Pertahanan sekaligus baca pres Prabowo Subianto menampar seorang wakil menteri viral di media sosial. Namun kabar tersebut dibantah oleh Presiden Jokowi dan elit Partai Gerindra. Menteri Pertahanan sekaligus baca pres 2024 Prabowo Subianto dituding menampar dan mencekik seorang wakil menteri saat rapat kabinet berlangsung di istana beberapa waktu lalu di hadapan para menteri. Diduga, wakil menteri yang dimaksud adalah Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Informasi ini viral di media sosial. Namun hal itu dibantah Presiden Jokowi. Presiden menilai isu-isu seperti itu sengaja dihembuskan pada tahun politik seperti saat ini. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik dengan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Bantahan juga disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian itu ada berita-berita beredar juga kalau kita cermati, yang ngomong itu juga kan main aman. Ngomongnya lihat di grup isu beredar ada di grup WhatsApp. Ya di grup WhatsApp kan harus dikonfirmasi sebenarnya kan begitu. Nah yang paling gampang ini teman-teman wartawan
Tanya aja ke wamennya langsung kan gitu. Apakah benar kejadiannya? Apakah kemudian dia merasa begitukan oleh Pak Prabowo? Memang yang ngomong di konten YouTube nggak ngomong. Menteri hari ini itu katanya dikabarkan mencekek salah seorang wakil menteri. Sebelumnya, tudingan Prabowo menampar dan mencekik wakil menteri pertama kali diungkapkan Alifur Rahman dari kanal YouTube SeaWorld TV. Dia mengklaim mendapat informasi dari sebuah grup pesan singkat yang kemudian disampaikan melalui kanal YouTube-nya dengan cara monolog. Belakangan informasi ini terus dibahas di media sosial dan menjadi viral. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Karena ya udah agak chaos sih. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu mendatangi Barreskrim Polri. Pelaporan itu terkait penyebaran berita hoaks Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencekik dan menampar Wamentan ketika rapat di istana. Dengan membawa sejumlah barang bukti, Ketua Relawan Indonesia Lisman Hasibuan menyambangi Barreskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait kasus UU ITE terhadap netizen Alifur Rahman. Diduga video berjudul "Ada Capres Nampar Wamen di Ruang Rapat" ini membuat isu berkembang jika menteri yang dimaksud adalah Prabowo Subianto, sedangkan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Para relawan menganggap pernyataan tersebut merupakan hoaks pelanggaran kasus Undang-Undang ITE yang dinilai telah menyerang nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoaks yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Dan kita hari ini datang ke Barreskrim Mabes Polri berkoordinasi, dan kita minta kepada Barreskrim Mabes Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoaks kepada Bapak Menhan, karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Ridwan Kamil dan AHY tidak mungkin menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Parpol koalisi pengusung Ganjar masih mengotak-atik sosok paling tepat yang mampu memikat kelompok-kelompok tertentu dan mendulang lebih banyak suara. Nama pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 hingga kini masih diutak-atik. Koalisi parpol pengusung Ganjar masih menghitung untung rugi setiap nama yang masuk daftar kandidat. Sosok bacawa pres yang dipinang harus mampu mendulang lebih banyak suara. Di samping mampu bersama-sama mewujudkan seluruh program yang dicanangkan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mungkin menjadi bacawa pres Ganjar. Hal ini lantaran Ridwan Kamil masih berstatus kader Partai Golkar. Sementara saat ini Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto. Selain Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono juga tak lagi masuk dalam daftar kandidat, menyusul keputusan Partai Demokrat bergabung bersama kubu Prabowo. Ya kan masih seperti nama-nama yang ada, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga berarti? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo. Jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Lagi pula saya dengar Munas di Golkar tetap memutuskan bahwa calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Mas Erlangga Hartarto. Jadi tidak mungkin satu kader ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat yang lain. Gitu. Ya. Apa? Dari kader NU? Mungkin Pak Mahfud salah satunya. Kini tersisa sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat pendamping Ganjar.
yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Siapakah pendamping yang akan dipilih Ganjar? Apakah justru akan ada nama baru yang tak terduga muncul di detik-detik terakhir pendaftaran? Hingga kini, sosok itu masih terus digodok. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dicecar pertanyaan oleh mahasiswa Universitas Indonesia, Naufal, bila terpilih menjadi Presiden 2024-2029. Apakah nanti akan menjadi petugas partai atau petugas rakyat? Namun Ganjar tak menjawab pertanyaan dengan gamblang. Ia justru meminta Naufal untuk melihat rekam jejaknya selama 10 tahun terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah. Menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Iya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu saja, terima kasih. Naufal, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan. Pemirsa, kedatangan Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo disambut sejumlah pendukungnya di Universitas Gadjah Mada. Baca Pres Partai Perindo disambut Sobat Ganjar saat tiba di gedung Geraha Sabah Pramana, Yogyakarta pada Selasa malam. Kedatangan Ganjar untuk menjadi pembicara utama di program talk show yang dihadiri dosen dan mahasiswa UGM. Ganjar Pranowo datang didampingi sang istri Siti Atiko Supriyanti. Uniknya, salah satu pendukung Ganjar menggunakan kostum superhero dengan tulisan Super Ganjar di bagian dada. Ini hari kedua, kemarin saya di UI dan hari di UGM, dua perguruan tinggi besar yang mengundang para bakal calon presiden untuk menyampaikan ide gagasan menarik, tanya kritis-kritis, dan kita bisa menyampaikan diskusi itu dengan baik. Saya kira UGM dan Mbak Nana memberikan ruang yang kemudian sama-sama bisa mencerahkan, klarifikasi, saling tahu, dan sehingga orang akan bisa. Pemirsa, di Kota Magelang, Jawa Tengah, warga menggelar sholawat dan juga doa bersama untuk bakal calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo. Dengan penuh antusias, warga dari berbagai penjuru Magelang terus melantunkan sholawat dan memanjatkan doa untuk baca pres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo. Semua yang hadir yang tidak saya sebut satu persatu. Kegiatan yang digelar di Kampung Bayeman, Kecamatan Magelang Tengah ini diinisiasi oleh santri Abah Ganjar. Rencananya kegiatan ini akan terus dilakukan di berbagai daerah. Kegiatan program dari SAG yang kesekian kalinya, tentunya ini dari yang 104 kabupaten. Dan alhamdulillah kegiatan tidak jauh dengan kegiatan yang kita lakukan pada itu doa, sholawat, dan tentunya dukungan untuk Haji Ganjar Pranowo dalam maju di pemilihan presiden. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo berkeliling ke sejumlah daerah untuk mematangkan persiapan partai menjelang pesta demokrasi. Dalam konsolidasi yang digelar di Provinsi Aceh, HT mengajak para caleg untuk gencar turun ke masyarakat demi mendapatkan hasil suara yang maksimal. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memimpin rapat konsolidasi pengurus DPW, DPD, dan Bacalek Partai Perindo seprovinsi Aceh.
Konsolidasi digelar untuk memantapkan langkah Partai Perindo dalam membidik target persentase suara 2 digit serta menyelaraskan visi dan misi partai jelang pertempuran politik 2024. Komitmen Partai Perindo besar di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota besar, termasuk Aceh. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mapan, ya, supaya mesin ekonomi itu jadi kuat, termasuk di Aceh, sehingga para pelaku usaha ya di sini itu makin banyak dan perdagangan tentunya pasti akan meningkat dengan sendirinya. Sekarang memang lagi gencar-gencarnya kita lakukan mengatur strategi pemenangan, mencari masa bagaimana, mudah-mudahan insya Allah kita bisa sampai ke Senayan juga gitu insya Allah. Partai yang mengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ini juga berkomitmen untuk terus melaksanakan program pengentasan kemiskinan serta membangun mesin ekonomi yang maju untuk Indonesia sejahtera. Dari Banda Aceh, Esra Ambarita, Riko Naldo, Muhajir, iNews melaporkan. Pemirsa, Bacalek Partai Perindo Dapil Jawa Timur 6, Vena Melinda, menyapa masyarakat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bacalek yang juga selebriti ternama ini mengenalkan sejumlah program andalan Partai Perindo, salah satunya manfaat KTA berasuransi Partai Perindo. Bacalek Partai Perindo Dapil Jawa Timur 6, Vena Melinda memiliki cara tersendiri dalam merebut hati masyarakat di pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan rutin menggelar senam sehat di daerah pemilihannya. Kali ini selebritis tanah air tersebut menggelar senam sehat bersama komunitas Jantung Sehat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tak hanya senam sehat, dalam kesempatan ini Vena Melinda juga mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi ke komunitas Jantung Sehat. Manfaatnya misalkan ada yang kita ya nggak minta ya Pak, kita mintanya selamat semua. Ada kecelakaan, kita di cover oleh asuransi dari Perindo ini. Sangat bagus sekali bagi masyarakat kita. Jadi semua tahu kalau Perindo itu bagus. Partai Perindo termasuk Mbak Vena Melinda. Ya semuanya lah bagus. Ibu dari aktor terkenal Verrel Bramasta ini juga menggelar kegiatan senam sehat di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Vena juga berencana membuka rumah aspirasi yang akan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk masyarakat. Insya Allah saya sebentar lagi akan melaunching rumah aspirasi Vena Melinda. Jadi di rumah aspirasi akan ada les gratis buat anak-anak, kayak les ikro, les bahasa Inggris, kemudian juga les kumon. Jadi saya berusaha ya meskipun masih lama, tahun depan pesta demokrasi, tapi saya karena memang dapilnya dari dulu dapil Jawa Timur 6, saya yakin mereka adalah pemilih-pemilih yang benar-benar bisa memilih wakil rakyat yang amanah. Melalui berbagai programnya, Vena Melinda optimis Partai Perindo mampu meraih target 2 digit suara dalam pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, mengunjungi Pondok Pesantren Al-Asyiriyah Nurul Iman di Parung, Bogor, Jawa Barat. Usman Sabta disambut pimpinan Pondok Pesantren Habib Muhammad Waliullah bin Syekh Habib Sagaf dan ribuan santri. Selain bersilaturahmi, dalam kunjungan ini Oso juga memberikan motivasi kepada para santri. Tokoh masyarakat asal Kalbar ini juga berpesan kepada para santri agar percaya diri dan menyebarkan ilmu yang didapatkan di pesantren ke masyarakat luas. Tak hanya menjadi pembicara, Oso juga menyempatkan diri berziarah ke makam pendiri pondok pesantren. Mengingatkan bahwa mereka tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa rendah diri, harus betul-betul hasil daripada belajar di pesantren ini dibawa keluar dan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Pemirsa, UMKM penyalur BBM resmi menjadi alternatif SPBU dan giat menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak untuk bisa terus melebarkan sayap.
Untuk bisa terus mengembangkan sayap, UMKM penyalur BBM resmi ini terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sekaligus menggali potensi yang ada. Musyawarah nasional pertama digelar Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia. UMKM penyalur BBM ini menargetkan bisa menjadi sentra atau pusat penggerak bisnis nasional lewat daerah masing-masing. Semoga acara pada hari ini kita dari himpunan juga terus berusaha mencari jalan ya, menyampaikan aspirasi dan juga mencari jaringan agar apa yang bisa dikembangkan atau dikolaborasikan di lokasi Pertashop di rekan-rekan di setiap wilayahnya karena tentu potensi.